Urung ki urung ono. Nah, dah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini saya Hai. dan teman saya akan menyampaikan sedikit materi tentang pendekatan postkolonial. Sebelumnya, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Emilia dengan NIM 26014220053 dengan rekan saya yaitu Kakak Kosasi dengan NIM 26014220045. Kemudian penyampaian materi akan kami sampaikan bersama. Yang pertama ada peta konsep. Yang pertama ada pengertian, ciri-ciri dan objek penelitian. Next. Pengertian. Next. Pengertian pendekatan postkolonial. Yang pertama yaitu menurut Budianta, postkolonial adalah pendekatan poststruktural yang diterapkan pada topik khusus. Tetapi pendekatan postkolonial sekaligus juga merupakan respon dan cerminan atau kekecewaan kritikus asal dunia ketiga terhadap teori-teori poststruktural, terutama yang diformulasikan oleh Derrida dan Barthes. Kemudian ada pengertian pendekatan postkolonial menurut Gandhi. Gandhi mengatakan teori postkolonial mengakui bahwa wacana kolonial merasionalkan dirinya melalui oposisi yang kaku, seperti kedewasaan atau ketidakdewasaan, beradab atau biadab, maju atau berkembang, dan progresif atau primitif. Kemudian menurut Aziz, pengertian pendekatan postkolonial yaitu kesusastraan postkolonial ialah kesusastraan yang membawa pandangan subvertif terhadap penjajah dan penjajahan. Yang kedua ada ciri-ciri postkolonial. Next. Ya, ciri-ciri postkolonial. Yang pertama, anti-esensialisme atau bahwa sastra bukan suatu teks yang ajak dan permanen, tetapi merupakan hasil bentukan realitas di luarnya. Yang kedua, anti-determinisme, yaitu bahwa sastra bukan teks yang bentuk secara tetap dan pasti sebuah struktur, tetapi juga membentuk dan menciptakan struktur-struktur baru. Yang ketiga ada anti-universalisme, yaitu bahwa satu yang berlaku secara universal, tetapi lahir dari negosiasi kulturalnya sendiri yang bersifat lokal dan partikular. Yang keempat, itu kajian postkolonial bukanlah kajian yang terpaku pada aspek formal dan struktural dari karya sastra, tetapi kajian-kajian yang ingin membaca secara cair, fleksibel, dan radikal dimensi-dimensi kritis dari sastra dalam relasinya dengan kekuasaan atau yang dipahami secara luas dan cair pula dalam teks sastra maupun formasi sosial yang membentuknya. Yang kelima, pada kajian postkolonial, kekuasaan tersebut adalah relasi-relasi kuasa yang diakibatkan oleh penjajahan dan kolonialisasi. Kekuasaan itu adalah relasi-relasi kuasa akibat kapitalisasi. Kemudian ada objek penelitian postkolonial. Objek penelitian postkolonial menurut Ashcroft yaitu mencakup aspek-aspek kebudayaan yang pernah mengalami kekuasaan
imperial sejak awal terjadinya kolonisasi hingga sekarang termasuk berbagai efek yang ditimbulkannya. Kemudian menurut Qualia, mendefinisikan bahwa objek postkolonialisme sebagai segala tulisan yang berkaitan dengan pengalaman kolonial. Objek penelitian postkolonial menurut Ratna ialah teori postkolonial adalah cara-cara yang digunakan untuk menganalisis berbagai gejala kultural seperti sejarah, politik, ekonomi, sastra, dan berbagai dokumen lainnya yang terjadi di negara-negara bekas koloni Eropa modern. Yang selanjutnya ada objek penelitian postkolonial menurut Pamela Allen. Yang pertama ada tempat dan pemindahan. Tempat dan masalah umum dalam kajian sastra postkolonial. Pemindahan disebabkan oleh kebutuhan kolonial untuk ketertiban proses hibridisasi sebagai suatu keadaan yang muncul akibat belenggu kolonialisme dan upaya untuk menemukan kembali jati dirinya. Dan yang terakhir adalah globalisasi. Yang kedua ada dekonstruksi. Postkolonial menerapkan dekonstruksi dengan mengidentifikasi logosentrisisme dengan ideologi yang membuat dikotomi biner hierarkis antara barat timur, rasio atau emosi, masyarakat beradab atau masyarakat primitif, dan lain-lain yang menjadi dasar pembenaran kolonialisme dan imperialisme. Sekian. Silakan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.